Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siha Alfiatur Rahmaniyah dan saya di sini akan memaparkan hasil buku yang saya baca yang berjudul Bangkitkan Islam, Bangkitkan Ilmu Pengetahuan yang dikarang oleh Bapak Profesor Laudik M. Kamaluddin, PhD, dan juga Bapak Ahmad Mujib El-Sairezi, MA. Buku ini membahas konsep Islam tentang ilmu pengetahuan yang sangat sistematis, dengan jumlah judul 214 halaman dan dengan 13 judul yang berbeda-beda, dan tentunya sangat luar biasa sekali dan rekomendasi untuk dibaca. Langsung saja kita masuk pada judul yang pertama, yaitu Selamat Datang di Dunia Ilmu Pengetahuan. Sesungguhnya ilmu pengetahuan sendiri itu sama tuanya umurnya dengan kehidupan manusia. Nah, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi itu sudah muncul banyak sekali pemikir-pemikir tokoh yang luar biasa yang sudah mendakwahkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Di tengah masyarakat yang masih memiliki pola pikir yang sangat primitif, para tokoh ini telah mengajarkan bagaimana kegiatan berpikir itu sesungguhnya. Jadi inilah pertama kali embrio dari lahirnya ilmu pengetahuan. Dalam dunia Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW membawa angin segar kesadaran intelektual bagi masyarakat Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat jahiliyah, Rasulullah mewartakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan manusia untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat. Dan seperti kita tahu bahwasanya untuk ayat pertama yang diturunkan itu berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dan kita tahu bahwasannya membaca adalah gerbang dari ilmu pengetahuan. Dengan semangat Iqra inilah Rasulullah SAW terbukti sukses mengubah masyarakat jahiliyah Arab menjadi masyarakat yang peduli terhadap ilmu pengetahuan. Di tangan pewarisnya, ilmu pengetahuan dipelihara dan dipupuk sehingga ilmu pengetahuan ini tumbuh dengan suburnya. Sehingga kira-kira pada abad ke-6 sampai ke-14, Islam berada dalam puncak peradabannya. Di dunia barat sendiri, pemahaman tentang ilmu pengetahuan mencapai puncaknya setelah periode Renaissance, yaitu pada abad ke-16. Abad ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir sampai zaman modern. Lalu pada abad ke-17 lahirlah pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang dibuktikan kebenarannya melalui observasi dan eksperimen. Sejak saat itu ilmu pengetahuan berkembang begitu sangat pesatnya, sehingga pada masa ini banyak sekali tokoh-tokoh penemu yang lahir. Mereka diantaranya yaitu Robert Fulton pada tahun 1765 sampai 1815. Beliau adalah pelopor perkembangan kapal uap. Ada juga Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Ada Alexander yang dikenal dunia sebagai penemu telepon, dan masih banyak lagi penemu lain yang sangat luar biasa yang tentunya bisa kamu lihat di buku ini. Oke? Dalam era sekarang ini, nampaknya mustahil bagi kita bisa membangkitkan Islam yang dulu pernah berjaya menguasai ilmu pengetahuan tanpa terlebih dahulu menjayakan ilmu pengetahuan. Selamat datang di dunia ilmu pengetahuan. Ingin membangkitkan Islam? Bangkitkan dulu ilmu pengetahuan. Begitulah sekiranya untuk bab pertama dari buku yang saya baca. Untuk selanjutnya masuk ke bab 2 dengan judul Menyelami Hakikat Samudra Ilmu Pengetahuan. Sejak manusia mewujud di muka bumi ini, ia sudah menjadi makhluk yang berpikir. Pada dirinya lah senantiasa muncul pertanyaan-pertanyaan atas sesuatu yang ia alami. Seiring dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, muncul pula usaha untuk mencari tahu jawaban-jawaban atas penasarannya itu, dengan mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Otak manusia terus berputar seiring dengan rasa penasaran yang tumbuh. Otak menciptakan peradaban, menciptakan musik, menciptakan seni, menciptakan ilmu, dan menciptakan bahasa. Cerita tentang bermunculannya ilmu pengetahuan bermula dari pengalaman-pengalaman hidup manusia. Bisa dibilang, hal utama yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan adalah sebuah pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itu, kita kemudian mencoba untuk mengingatnya. Dan berdasarkan ingatan-ingatan itu, kita mulai mencoba berpikir dan berkesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan membentuk pengetahuan.
Demikianlah bagi manusia, pengetahuan tidak dimaknai semata-mata untuk kelangsungan hidup saja. Jadi lebih dari itu, pengetahuan adalah alat untuk mengembangkan kebudayaan. Sesungguhnya dalam hidup terdapat beraneka ragam jenis pengetahuan dengan beraneka ragam jenis sumbernya. Ada pengetahuan awam, otoritas, indera, akal, intuisi, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengetahuan awam sendiri ini diperoleh dari tradisi. Untuk pengetahuan otoritas sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh dari kesaksian orang-orang yang memiliki otoritas. Misalnya, kita yakin bahwasanya kita adalah anak kedua dari orang tua kita. Karena kita memperoleh informasi itu dari orang-orang yang kita pandang memiliki otoritas. Orang tua kita berbicara begitu, tetangga-tetangga kita berbicara begitu. Apakah kita benar-benar darah daging dari kedua orang tua kita sendiri? Kita pun tidak berusaha mengecek. Misalnya kita melakukan tes DNA. Sementara itu, untuk pengetahuan indera sendiri merupakan pengetahuan yang kita peroleh dari indera kita. Selain pengetahuan-pengetahuan tersebut, kita juga mengenal pengetahuan intuitif. Contohnya seperti biasa kita pergi ke sekolah, namun pada hari itu tampak cuacanya mendung. Dan saat itulah pikiran kita mengatakan bahwa biasanya kita harus membawa payung. Itulah yang dimaksud dari pengetahuan intuitif atau pengetahuan dari akal. Namun dari berbagai keanekaragaman jenis pengetahuan yang kita kenal ini, tak semuanya bisa disebut dengan pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus diwujudkan agar pengetahuan disebut pengetahuan ilmiah yaitu 1. Ilmu harus mempunyai objek. 2. Ilmu harus mempunyai metode. 3. Ilmu harus sistematis. Dan yang keempat, ilmu bersifat universal atau berlaku umum. Namun mendudukan pengetahuan ilmiah sebagai satu-satunya pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan bukannya tanpa masalah, karena dengan demikian telah mempersempit hakikat ilmu itu sendiri. Dalam pengertian lain, pengetahuan yang tidak memenuhi kaidah ilmiah. Demikian dalam Islam, ilmu merujuk pada sumber yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sumber dan pemilik segala ilmu. Hanya dengan jenis ilmu yang bermuara kepada Allah sajalah kebangkitan Islam bisa diharapkan dan ditumpukan, insya Allah. Masuk pada bab yang ketiga, yaitu dengan judul ilmu yang memberkahi atau ilmu yang melaknati. Kita pun semua tahu bahwasanya efek positif yang dihasilkan ilmu pengetahuan sangatlah luar biasa. Dan seberapa berharga ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Pada abad ke-16, disinilah puncak dari pesona ilmu pengetahuan itu sedang mekar-mekarnya. Jadi banyak sekali orang yang terbius akan hal tersebut. Dengan keberhasilan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, mereka semakin yakin atas kehebatan dirinya. Sehingga mereka tidak lagi menganggap dirinya sebagai peziarah dunia, melainkan pencipta dunia. Lalu masuklah pada zaman Aufklärung, yaitu abad ke-18. Abad ini merupakan puncak dari optimisme sebagai pengganti iman dan sebagai pembawa obor keselamatan. Dari kalangan pemuja otak tersebut, Tuhan dan agama seolah menjadi akar dari keseluruhan keterpurukan manusia. Padahal di dalam ajaran Islam mengajarkan bahwasanya ketika seorang muslim mendapatkan ataupun mengetahui terkait suatu ilmu, maka mereka diwajibkan untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Dan begitulah amaliyah menjadi acuan utama bagi seorang yang mencari ilmu. Meski berpuluh-puluh buku yang sudah dilahap dan dipahami, namun ketika sama sekali tidak ada satupun yang diajarkan kepada orang lain, maka hal tersebut tidak akan ada artinya. Begitupun sebaliknya, meski sedikit ilmu yang ia dapatkan, namun ketika ia amalkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi pemiliknya. Dalam catatan sejarah sendiri juga sudah dijelaskan bahwasanya pada zaman dahulu, para sahabat ketika mempelajari Al-Quran tidak berani melanjutkan ayat-ayat tersebut ketika yang dipelajari oleh sahabat tersebut belum mereka resapi dan belum mereka praktikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka akan menghentikan 10 ayat, lalu mereka akan meresapi dan mengamalkannya terlebih dahulu, baru setelah itu mereka melanjutkan untuk hafalannya. Inilah gambaran konkret yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada kita, sebuah tauladan mulia tentang bagaimana seharusnya memperlakukan pengetahuan itu sendiri. Dan ilmu yang seperti itulah yang kita butuhkan untuk kebangkitan Islam, yaitu ilmu yang memberkahi, bukan ilmu yang melaknati, yaitu ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Dan untuk bagian yang keempat, kita akan masuk pada judul Al-Quran, Kitab Segala Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. Dan kita pun tahu bahwasanya anugerah ilahi yang terbesar bagi umat manusia adalah bahwasanya Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Sebuah kitab panduan terbaik bagi siapapun yang menginginkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran sendiri terkandung banyak sekali kehidupan rahasia. Maka bisa dibilang Al-Quran adalah kitab segala ilmu pengetahuan. Kitalah pasti bertanya-tanya mengapa Al-Quran yang sedemikian agung tersebut diserahkan Allah kepada kita. Ternyata ini berkaitan dengan misi suci yang diemban manusia di muka bumi. Allah telah menjatuhkan pilihan bahwa manusialah yang berhak mewakili dirinya menjalankan fungsi kekhalifahan, mengelola alam ini, membuat makmur dan membangun sebuah peradaban tauhid di atasnya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri menegaskan bahwasanya manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya. Tercatat sebanyak 300 kali Al-Quran menegaskan perintah untuk memfungsikan rasio manusia dan 780 kali mengukuhkan pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran mendandaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya segala aktivitasnya harus terfokus pada hal itu, termasuk juga dalam meraih ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ukuran sukses dan tidaknya manusia mencari ilmu tidak terletak pada penguasaannya atas teori-teori yang super jelimet, tapi lebih apa ilmu itu mampu membuatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran mengajak manusia untuk melihat keajaiban langit, lihat pesona alam, melihat tumbuh-tumbuhan, mengamati setiap kejadian yang ada, sesungguhnya Al-Quran hendak menuntun manusia menuju ke Tuhannya. Memasuki judul yang kelima, yaitu Rasulullah Guru Agung Pembuka Cakrawala Pengetahuan. Tersebutlah masyarakat padang pasir yang hidup dengan kebodohan dan gaya hidup yang sangat biadab. Jadi dikisahkan pada waktu itu ketika ada seorang yang melahirkan bayi perempuan, bayi itu akan dibunuh karena mereka menganggap bahwasanya bayi perempuan adalah sebuah aib. Adapun seorang istri bagi mereka tak ubahnya seperti hewan peliharaan, di mana ketika mereka sudah bosan dengan istrinya bisa dikasihkan ke orang sewaktu-waktu atau diwariskan kepada anaknya. Mereka sangat gemar berjudi dan mabuk-mabukan, hingga hampir dipastikan bahwasanya segala sesuatu persoalan yang mereka hadapi diselesaikan dengan cara kekerasan. Lalu hadirlah seorang Nabi Muhammad SAW sebagai pencerahan untuk mereka semua, di mana Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Iqra atau bacalah. Sejak turunnya ayat tersebut, Rasulullah tidak pernah lelah untuk mendakwahkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Rasulullah berkeyakinan bahwasanya ilmu pengetahuan ini adalah kunci dari kesuksesan dunia maupun di akhirat kelak. Namun perlu diingat bahwasanya ilmu pengetahuan yang mensukseskan kita di akhirat kelak yaitu ilmu pengetahuan yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan inilah yang menggerakkan sang guru mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa belajar. Rasulullah memberikan pelajarannya melalui khutbahnya yang tegas lagi menyentuh. Rasulullah memberikan pelajarannya melalui berbagai peribahasa yang telah dikenal di kalangan kebanyakan orang, dan menerangkan berbagai pengertian melalui hal-hal yang dirasakan oleh indera untuk mendekatkan pengertian dan melenyapkan kesulitan serta menghapuskan praduga yang bukan-bukan. Tak segan-segan beliau menggunakan ilustrasi demi memudahkan keterangan kepada murid-muridnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah memberikan berbagai tauladan yang baik kepada murid-muridnya. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah membeda-bedakan di antara laki-laki dan perempuan dalam pengajarannya. Keduanya diberikan kesempatan dan hak yang sama dalam menuntut ilmu. Lebih dari itu, Rasulullah telah menyediakan waktu khusus untuk mengajar kaum wanita dan mengadakan tanya jawab dengan mereka. Pada setiap diskusi, Rasulullah meluaskan dadanya atas segala persoalan. Tak segan-segan ia pun menanyakan ketidaktahuannya. Tak sedikit pun ia merasa malu untuk mengikuti pendapat dan sahabat-sahabatnya jika ia yakin bahwa itu adalah benar. Tak hanya itu, Rasulullah juga dikenal sebagai pembicara yang baik dan juga pendengar yang baik. Jadi begitulah kurang lebihnya dalam bab kali ini. Sebenarnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai cara pembelajaran Rasulullah SAW dan juga beberapa kisah yang menarik yang tentunya bisa kalian langsung baca di buku ini.
Untuk bab selanjutnya yaitu sekelumit gambaran mengenai para mujahid ilmu yang membanggakan Islam. Jadi sepeninggalan Rasulullah, pentingnya ilmu pengetahuan masih terus melekat kuat di kalangan para sahabat. Tersebutlah sahabat Ali. Beliau adalah satu di antara sahabat Rasulullah yang terkenal kecintaannya akan ilmu pengetahuan. Hingga sahabat Ali ini dijuluki sebagai gerbangnya ilmu. Ada juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang pertama kali hafal Al-Quran. Ada juga Abdullah bin Mas'ud yang terkenal sebagai pemilik sandal, bantal, dan geribah Rasulullah. Ada pula Mu'adz bin Jabal. Beliau ini diangkat oleh Rasulullah sebagai qadhi di negeri Yaman. Dan sahabat Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini pembukuan hadis dilakukan. Dan tentunya masih banyak lagi para sahabat yang luar biasa yang saya sendiri belum bisa menjelaskan satu persatu pada sesi kali ini. Untuk bab ketujuh ini memiliki judul selayaknya para penguasa itu mendukung peradaban ilmu. Menyaksikan bagaimana peradaban Islam mulai tumbuh, bagaimana ilmu pengetahuan mulai mewarnai setiap gerak dari peradaban itu, dan bagaimana akhirnya peradaban Islam benar-benar mampu memimpin peradaban dunia, maka akan kita dapati pelajaran bahwasanya ternyata semua itu tidak akan betul-betul terwujud apabila tidak ada kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat, keinginan kuat dan dalam mewujudkannya. Dan di antara komponen masyarakat yang paling memiliki andil besar dalam upaya membangkitkan semangat intelektual adalah hasrat dari para pemimpin-pemimpinnya. Apa jadinya kalau para khalifah pada masa itu tidak menyuarakan pentingnya ilmu dan tidak mengumpulkan para ulama, tidak memfasilitasi mereka, dan tidak menciptakan perpustakaan-perpustakaan hebat? Pasti ceritanya akan berbeda pula. Dan begitu seterusnya, satu persatu para khalifah kita membuat langkah estafet dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu khalifah tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu pemimpin Islam pada periode yang berdiri pada dinasti Umayyah. Dialah yang memberikan perintah agar para ulama pada waktu itu memiliki inisiatif dalam menyelamatkan hadis. Pada masanya lah ilmu tentang hadis berhasil dirumuskan. Ada juga Al-Mansur, salah satu khalifah Abbasiyah yang paling awal dikenal sangat memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia mencintai ilmu dan menjadikan para ulama sebagai sahabatnya. Tersebutlah Al-Mansur ini mengutus Imam Malik untuk menulis sebuah buku yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Khalifah Abbasiyah lainnya yang dikenal berpihak pada ilmu adalah Al-Ma'mun. Di eranya lah ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesat. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan buku-buku yang tersebar di seluruh penjuru dunia, memerintahkan para alim cendekiawan untuk menelaahnya, menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dipahami dan masyarakat, dan juga menyebarkannya. Seperti itulah Islam maju, berjaya, dan berada pada puncak keemasannya, lantaran para penguasa atau khalifahannya memang mendukung dan mencintai perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, menggali mutiara pengetahuan di balik kata-kata asing. Bahasa merupakan media ekspresi manusia. Dengannya, apa yang menjadi pikiran orang lain akan terungkap. Sayangnya, lantaran manusia hidup saling terpisah antara satu daerah dengan yang lainnya, antara bangsa dengan yang lainnya, dan antara benua dengan yang lainnya, maka untuk satu bahasa dengan lainnya sudah pasti akan berbeda. Perbedaan bahasa ini menjadi tembok tebal yang menghadang siapapun untuk berkelana di jagat intelektual. Dalam konteks semangat keilmuan, ini berimbas pada terhambatnya seseorang untuk belajar dengan orang lain yang berbeda bahasa pula. Saat-saat itulah para khalifah dengan rajinnya mengumpulkan tokoh-tokoh penerjemah baik dari kalangan muslim ataupun dari Kristen, Yahudi, Majusi, Hindu, dan kepada merekalah khalifah menyediakan tempat khusus yang dilengkapi seluruh fasilitas hidup, hingga karenanya mereka bisa berkonsentrasi untuk menjalankan tugas nan mulia itu. Mereka dengan penuh semangat menerjemahkan buku-buku Mesir purba, Assyria, Persia, Sanskerta, Yunani, dan lain-lain. Adapun Khalid bin Yazid ibnu Muawiyah adalah orang pertama dalam Islam yang dianggap mempelopori gerakan penerjemah. Selain Khalid bin Yazid, Khalifah Marwan dari Bani Umayyah dianggap memiliki andil besar dalam menghidupkan tradisi penerjemahan. Tradisi ini diteruskan pada masa dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan pamprakarsa utama pendidikan dan seni. Pada masanya lah para intelektual dikumpulkan di satu tempat khusus, di mana di dalamnya terdapat ruang perpustakaan dengan buku yang melimpah. Juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan peralatan-peralatan penelitian yang sangat canggih di zamannya.
untuk menguji dan mengembangkan teori-teori saintifik Yunani. Pasca Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada Khalifah Ma'mun, perhatian Khalifah atas keberlangsungan penerjemahan semakin serius. Untuk inilah didirikan Sekolah Tinggi Terjemah di Baghdad. Selama masa kekuasaannya, beratus-ratus manuskripsi telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Semua itu menunjukkan betapa cintanya Islam kepada ilmu pengetahuan. Pada saat itu, Islam menggenggam pengetahuan dan memimpin dunia. Selanjutnya ada judul Perpustakaan Tempat Bersemainya Ilmu Pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, para ulama pada era itu sangat terkenal sebagai penggila buku. Dalam catatan sejarah, perpustakaan pertama kali berada di daerah Nippur pada milenium ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, pada tahun 668 sampai 627 sebelum Masehi, Raja Besar Assyria mendirikan perpustakaan yang berisi sekitar 25.000 buku. Beberapa abad kemudian, di Athena berdiri perpustakaan di sekolah Plato dan Epikurean. Tahun 295 sebelum Masehi, di daerah Mesir didirikan sebuah perpustakaan yang koleksinya tidak kurang dari 500.000 buku. Di Asia Kecil, tepatnya pada masa pemerintahan Attalus 197 sebelum Masehi dan Eumenes 159 Masehi, didirikan sebuah perpustakaan yang hampir menandingi perpustakaan Alexandria di Mesir. Sebuah kenyataan menarik bahwasanya apa yang saya paparkan tadi seluruhnya merupakan tempat daerah yang paling maju peradabannya. Selanjutnya, DNA sukses intelektual muslim. Syekh Al-Zarzuni dalam kitab Ta'limut Ta'alim menyebutkan beberapa hal yang menopang kesuksesan para penempuh ilmu. Yang pertama, harus cerdas. Dan dari sini, kecerdasan dapat diartikan sebagai konsentrasi atau keseriusan dalam berpikir kala menerima pelajaran. Dan yang kedua, rakus terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang rakus akan ilmu pengetahuan akan selalu merasa kurang dan pikirannya terus bekerja mencari jawaban-jawaban yang lain. Dan untuk yang ketiga, yaitu memiliki kesabaran yang tinggi. Orang yang tidak sabar akan berbelok arah meninggalkan dunia pengetahuan yang digelutinya. Dan ini berarti pupus sudah harapan sukses di jalur ini. Untuk yang kelima, petunjuk dari guru. Seperti rasa butuh kita kepada seorang pemandu saat kita sedang menjelajahi hutan yang lebat. Seperti itulah gambaran kebutuhan seorang pelajar kepada gurunya. Dan yang keenam sendiri adalah memakan waktu yang lama. Tentang makannya waktu yang lama, Syekh Al-Zarzuni mencontohkan keberhasilan beberapa para ulama karena lamanya waktu dalam belajar, dan tentunya semua sudah terangkum dalam buku sejarah ini. Untuk bab selanjutnya yaitu peran Islam dalam melapangkan jalan pencerahan bagi dunia barat. Pada abad ke-7, dunia barat mengalami masa-masa kegelapan dunia pengetahuan yang lazim disebut dengan Dark Age. Di sana begitu banyak aturan yang memberangus dan mempersempit laju pemikiran. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dikhawatirkan akan mengancam otoritas gereja secara sistematis akan mengalami pemberedelan. Teori-teori bertentangan dengan dogma gereja dicap sebagai ilmu sihir, dan pencetusnya adalah para ahli bid'ah yang harus dihukum keras. Di bawah pimpinan Konstantine, perpustakaan umum dibubarkan atau ditutup, lalu menghilangkan kajian-kajian ilmiah yang berada di Roma, dan belajar pun dicap sebagai hal yang magis. Memasuki abad ke-10, persinggungan dengan dunia Islam menyadarkan bangsa Eropa akan ketertinggalannya itu, sehingga mulailah mereka menenggelamkan diri dalam lautan ilmu. Usaha pertama tentu saja menyambung rantai pengetahuan mereka yang terputus, berguru kepada para intelektual muslim melalui karya-karya mereka. Maraklah upaya penerjemahan karya-karya intelektual muslim pada saat itu. Penerjemahan ini berlangsung ke abad 12, 13, dan ke abad 14. Untuk selanjutnya, fase perkembangan intelektual barat terus-menerus melaju. Alami kemajuan pasca interaksi mereka dengan peradaban Islam. Bermula Renaissance pada abad ke-14, reformasi pada abad ke-15, rasionalisasi pada abad ke-17, dan berakhir pada pencerahan pada abad ke-18. Disinilah Barat bangkit karena mengadopsi tradisi cinta ilmu pengetahuan dari Islam, sementara Islam mundur karena tradisi cinta ilmu pengetahuannya yang dulu telah mendarah daging, kini ditinggalkan begitu saja. Artinya,
tak bisa ditawar. Jika Islam mau bangkit dan maju, seluruh pemeluknya harus mencintai ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Selanjutnya, tugas intelektual muslim. Menjadi intelektual bukanlah kita keluar dari realitas atau terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, menjadi intelektual itu harus bisa hidup menyatu dengan masyarakat, peka terhadap masyarakat, dan memberikan sesuatu yang masyarakat butuhkan. Seorang intelektual semestinya tidak hanya melulu mengagungkan ilmu pengetahuan dalam pengertian kecerdasan intelektual di atas segala-galanya. Intelektual haruslah seorang yang selaras dalam dirinya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam religius. Orang intelektual semestinya juga sadar akan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga sadar akan tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah kurang lebihnya tugas intelektual muslim yang sebenarnya. Dan untuk yang terakhir dari subbab judul ini adalah kearifan seorang ulama. Dalam buku ini menjelaskan untuk sifat yang dimiliki para ulama itu harus berlapang dada, siap untuk menerima kebenaran dari luar dirinya, saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar satu dengan yang lainnya, dan memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab yang dipikul. Dan kita pun tahu bahasanya Rasulullah adalah contoh paling ideal bagaimana menjadi ilmuwan yang arif itu. Kedudukannya yang dekat dengan Allah sebagai zat pemilik tak sedikit pun memunculkan rasa sombong. Beliau tetap rendah hati dan tak segan-segan beliau mengatakan tidak jika memang beliau tidak tahu. Tak pula beliau merasa malu untuk meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya. Dan begitulah kurang lebihnya dari buku Bangkitkan Islam, Bangkitkan Ilmu Pengetahuan yang telah saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan yang tidak mudah dipahami. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.